Apa? Dalam video amatir, bocah 2 tahun ini mengeluh sakit di alat vital ke ibunya. Diduga, bocah ini mengalami kekerasan seksual yang dilakukan bapak kos tempat tinggal balita dan orang tuanya. Meski balita tersebut sering menyebut nama Pak D, sapaan untuk bapak kos, dan kasus ini pun sudah dilaporkan ke polisi sejak Oktober 2024 lalu, tapi belum juga ada tersangka hingga kini. Polisi sudah memeriksa 9 saksi, termasuk terduga pelaku. Selain itu, pendampingan juga diberikan kepada korban dan orang tuanya bekerja sama dengan UPTD PPA Balikpapan. Polisi bilang sulit menggali keterangan dari korban yang masih berumur 2 tahun. Dari tanggal 2 Oktober itu kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, ya, pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 9 orang, Ya. Kemudian terhadap pemeriksaan si anak balita tersebut, kita bekerja sama dengan UPTD PPA Balikpapan. Itu sudah dilakukan mulai tanggal 21 Oktober, itu pemeriksaan atau pendampingan dari PPA Balikpapan. Kemudian yang kedua tanggal 6 November, kemudian tanggal 4 Desember, kemudian tanggal 16 Desember. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan kepada ini korban dengan didampingi oleh pekerja sosial di UPTD PPA Balikpapan. Untuk menggali lebih lanjut kasus ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur juga akan meminta bantuan tim ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, kita tanyakan langsung soal dugaan kekerasan seksual yang dialami bocah 2 tahun di Balikpapan bersama kuasa hukum korban Febri Ramadan. Selamat pagi Bang Febri. Selamat pagi. Bang Febri, jadi sudah sejauh apa kasus ini berjalan di polisi? Berapa saksi yang sudah diperiksa? Kemudian apa sebetulnya menjadi kendala? Karena ini kan pelaporannya menurut informasi sudah cukup lama, sudah dari tahun 2024. Siap, saya jelas. Perkembangan saat ini untuk saksi sudah dihadiri oleh 10 saksi. Dan situ perkembangannya itu pada tanggal 31 Desember sempat kami ikut gelar dan saya hadiri juga. Di situ yang kurang dalam perkara ini adalah saksi psikolog psikiater. Dan alhamdulillah pas tanggal 14 Januari kemarin sudah hadir psikolog bantu. Psikolog psikiater itu kemungkinan kita nunggu hasilnya mendapatkan tersangkanya. Jadi kami berharap Kepolisian Polda Kaltim segera dapat menentukan siapa yang tersangka. Saya. Oke, kasus ini kan lagi-lagi sudah dilaporkan ke polisi pada Oktober bahkan tahun lalu, artinya sudah berjalan sekitar bahkan hampir 3 bulan. Kenapa informasinya ini berjalan sangat lambat di polisi? Adakah update ataupun juga informasi terkini yang disampaikan oleh polisi terkait dengan perkembangannya? Nah, kita ketahui balita sekarang umur 3 tahun ya. Dalam hal ini balita itu biar di asesmen pas ketemu di ruangan itu, balita itu tidak bisa menentukan siapa tersangkanya. Nah, dalam arti balita ini istilahnya menunjuk itu tersangka kan belum bisa menentukan umur, kan masih umur dia. Jadi ketika dia dilakukan kekerasan seksual itu pun balita tidak mengetahui dia dilakukan kekerasan atau tidaknya, kan gitu. Dalam arti ketika di asesmen ketemu di ruangan itu kita tidak bisa menentukan ini tersangkanya. Makanya dalam penyidikan kemarin dibutuhkanlah hadir psikolog tambahan, yaitu psikolog psikiater untuk mendukung segera balita ini bisa mendapatkan siapa yang melakukan hal tersebut. Iya, maksudnya artinya dari polisi itu seperti apa informasinya? Kenapa ini sangat lambat bahkan belum ditemukan? Misalnya dugaannya kan kemarin dalam aduannya ini dugaannya adalah dilakukan oleh bapak kosnya. Nah, kenapa sampai sekarang belum ditemukan atau belum ditetapkan siapa sebetulnya tersangkanya?
Ya, kalau menjelaskan itu kami juga sudah memberikan beberapa bukti kepada kepolisian. Oke, artinya dari Ya, polisi di yang belum ada video. informasi Mas soal ini, mereka beralasannya apa? Kenapa sampai ini lambat? Ya, ya karena balita itu tidak bisa menunjukkan. Karena ini makanya dia dibutuhkan dari penyidik itu dibutuhkan tambahan psikolog psikiater biar bisa membantu penyelidikan polisi ini. Tapi alhamdulillah kasus ini sudah naik dari penyidikan dari penyelidikan ke penyidikan kasus ini. Oke, Jadi tapi ini kita nunggu kemungkinan di 2 minggu ini, mudahan segera polisi bisa menetapkan tersangkanya. oke, berarti tersangkanya sampai sejauh ini belum disebutkan oleh polisi ya? Belum ada, Oke. tapi sudah baru kemarin tanggal 15 tambahan saksi dari ibu korban sama ayah korban itu. Oke, Tambahan. ya kami menegaskan kembali Bang Febri, artinya betulkah dugaannya ini dilakukan oleh bapak kosnya? Ini kan masih dugaan. Kami belum bisa menentukan, yang bisa menentukan nanti tersangkanya itu ya dari oknum kepolisian. Tapi kami berharap segera mungkin oknum kepolisian bisa menentukan siapa tersangkanya. Oke. Dengan dasar-dasar bukti yang kami perkuat dan penambahan dari bantuan Polda Kaltim, psikiater, psikolog psikiater. Oke, hasil visum dari rumah sakit apakah memang menunjukkan adanya kekerasan seksual itu, Bang Febri? Kalau dari hasil visum dari rumah sakit itu sudah menunjukkan semua. Dari visum pertama, awalnya dia kan visum mandiri, sampai visum diarahkan ke Bayangkara, ke rumah sakit Bayangkara, memang terbukti ada selaput yang di alat itunya ya, kelaminnya memang beda, sudah bukan pada balita pada umumnya. Artinya dari hasil visum itu apakah menurut polisi masih belum cukupkah? Kalau dari hasil itu sudah terbukti ya, hasil visum kuat sudah jadi bahan bukti. Cuma yang untuk dugaan pelakunya ini belum bisa ditentukan. Oke, berarti terkendala dari masalah komunikasi karena memang korban Ya, ini adalah memang anak kecil yang belum mengetahui dengan jelas begitu ataupun juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. ya benar. Bang Febri, informasinya keluarga ini sempat lapor ke RT tapi tidak dipercaya dan sempat diancam keluarga terduga pelaku kalau misalnya melapor ke polisi. Benarkah demikian? Dan sampai saat ini masih adakah ancaman tersebut? Kalau sampai saat ini ya, karena kami sudah lindungin, alhamdulillah tidak ada lagi ancaman itu, ancaman yang seperti ancaman itu. Tapi awalnya memang setelah laporan itu masuk, dia nih ke si korban sempat ke RT, minta nih Pak, saya mau melaporkan ini untuk kasus ini. Tapi memang di RT dari pengakuan korban tidak terlalu direspon, karena dalam arti dugaan ini ya orang tak beribadah segala macam ya, istilahnya diakui lah di wilayah itu. Jadi setelah itu habis itu dia lapor, sempat beberapa laporan panggilan ke diduga, barulah adalah pengancaman itu. Oke, waktu itu berarti alasannya Pak RT-nya kenapa sampai tidak mau mendengarkan? Apakah karena mempertimbangkan sosok dari Bapak kos ini sajakah? Ya kalau dalam versinya korban, dia Bapak kos itu yang RT-nya itu mempertimbangkan. Dalam arti ya kayaknya kayak kita masyarakat pada umumnya nggak mungkin lah ini, istilahnya kayak gitulah. Apalagi kan dia orang lama lah di situ, istilahnya gitu. Jadi karena sudah lama di sana, jadi RT-nya ya tidak atau berpikiran positif saja begitu? Positif ya, wajar positif, mana mungkin lah seorang yang lama di situ, tinggal tahun-tahun di situ, dan sudah berkeluarga juga, baru sudah dalam lingkup situ selalu baik kan ya. Sampai harus pindah kos begitu atau tempat tinggal, benarkah demikian Bang Febri? Ya, kalau tempat kos sudah pindah 2 kali dia. Habis pertama itu pindah di suatu tempat kos, pindah lagi, ini pindahan kedua kali kos. Oke, kalau kita tarik ke belakang, awal mulanya ibu korban ini mengetahui ada dugaan pencabulan ini seperti apa sih, dan kenapa dugaan itu mengarah
pelakunya itu adalah dugaannya ke bapak kosnya itu? Ya, ini saya bacakan kronologisnya sedikit. Nah, Oke, Bang Febri. bentar, saya lanjut Ya. kronologisnya. Mm-mm. Bacakan dulu. Pada tanggal 21 September jam 15.35 itu, korban baru pulang dari rumah bapak kos mengeluh sakitan di area kelamin. Bilangnya ngadu kepada ibu korban, sakit mami di pipis kakak. Nih kronologisnya pertama. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober jam 2024 jam 20 tepatnya 22, anak saya korban bermain di rumah bapak kos, diantar pulang sama ibu kos dalam keadaan baju basah dengan alasan ibu kos bahwa anak saya habis makan. Pada saat saya mau cuci kaki, ini versi dari ibu korban, tangan dan mau lepas baju anak saya mengeluh kembali sakit sewaktu pipis. Pada tanggal 2 Oktober 2024 tepatnya jam 10, pada saat menelpon oma di Palembang, anak saya nangis sehingga sengaja melihat dalam mulutnya bercak merah. Ibu korban itu curiga, mencari gambar di internet. Ternyata pas di internet itu ibu korban ini nyamakan kekeras. Nah, itu baru ibu korban ini curiga kalau anaknya itu ada kekerasan seksual. Pada tanggal 3 Oktober 2024, ibu korban dengan ayahnya korban memeriksa ke dokter anak, ya tepatnya di Rumah Sakit Ibu Balikpapan, mengatakan ada luka, lecet, iritasi, kemerahan, dan lendir di vagina, dan iritasi di rongga mulut. Ya, baik. Artinya memang dari tanda-tanda ataupun juga tadi dari hasil visum ini yang sudah dibawa ke polisi, tentu diharapkan kasus ini segera ditangani dengan baik dan keluarga pun juga mendapatkan pendampingan yang layak begitu, baik untuk korban maupun juga dari pihak keluarga. Kami harapkan semoga ini cepat selesai dan tidak menunggu viral terlebih dahulu baru bisa ditangani oleh polisi. Terima kasih kuasa hukum korban Febri Ramadan sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bang Febri. Ya, siap. Terima kasih.